Terima kasih Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas keberadaan kami sampai pada malam hari ini. Kesehatan dan kekuatan, nafas hidup yang masih Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri semuanya itu. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang terus Tuhan limpah-limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat balas. Selain hidup ini kami beri untuk Tuhan pakai menjadi alat menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat malam hari ini kami rindu kehidupan kami dibekali oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami percaya firman-Mu yang akan memberkati kehidupan kami, firman-Mu yang akan menguatkan iman kami di dalam Tuhan, dan firman-Mu yang akan menjadi pedoman bagi langkah hidup kami, untuk kami dapat terus bergerak maju, menjalani hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan. Kami siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari semua jemaat Tuhan kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang ada di ke-6 sektor yang terbagi di GPD Pelita Batam. Pertama ada sektor Batu Aji, ada Tiban, ada Nagoya, Batam Center, dan juga ada sektor Nagoya, serta satu lagi ada sektor yang belum saya sebutkan, Bengkong 1 dan Bengkong 2. Apa kabar seluruh jemaat Tuhan? Kiranya kita semua tetap ada di dalam keberkatan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Mengawali firman Tuhan pada saat malam hari ini, saya rindu untuk menyampaikan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Tuhan yang adalah kepala gereja, yang melalui gembala yang memberikan saya kesempatan untuk saya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Saya berdoa firman Tuhan yang akan kita dengarkan akan memberkati kehidupan kita, dan biarlah Roh Kudus yang luar biasa yang akan memakai hamba-Nya yang terbatas ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan akan saya sampaikan masih seputar tema kita di sepanjang bulan ini, yaitu bergerak maju. Mari sama-sama katakan dengan saya, bergerak maju. Amin, puji Tuhan. Bahasa Inggrisnya adalah move forward, ya. Masih seputar itu, tetapi saya mengambil satu subtema, yaitu yang saya berikan subtema pada saat malam hari ini, yaitu adalah kita beda, ya. Kita beda. Sekali lagi saya sampaikan, tema besar kita di sepanjang bulan Juli ini adalah tentang bergerak maju atau move forward. Namun, subtema yang akan saya sampaikan pada saat malam hari ini adalah tentang kita berbeda. Bagaimana anak-anak Tuhan yang bergerak maju bersama dengan Tuhan itu berbeda daripada orang-orang di luar sana yang mungkin berbeda imannya dengan kita, berbeda kepercayaannya dengan kita. Mungkin mereka juga maju dari hari ke hari, tetapi Tuhan mengadakan perbedaan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Kristus, itu Tuhan adakan perbedaan. Oleh sebab itu, judul yang akan saya angkat pada saat malam hari ini adalah kita beda. Nah, tadi sudah sempat saya singgung, mengapa kita beda, ya? Mengapa kita beda? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena siapa yang menyertai langkah kita. Adalah karena kita bergerak maju bersama dengan Tuhan, tetapi bukan dengan kekuatan kita manusia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya semua manusia pasti ingin maju, pasti ingin berkembang, pasti ingin mengadakan peningkatan, mengalami peningkatan demi peningkatan di dalam setiap segala aspek kehidupannya. Ya, apakah mereka orang yang percaya kepada Kristus atau yang tidak, apakah itu saya dan Bapak Ibu Saudara, kita semua ingin kehidupan kita ini mengalami satu kemajuan, satu peningkatan, dan satu perkembangan. Dan jika kita ingin maju, ya simpel aja caranya adalah kita harus bergerak. Ya, jika kita ingin maju, kita harus melangkah. Jika kita ingin mengalami kemajuan demi kemajuan, peningkatan demi peningkatan, dan perkembangan demi perkembangan, ya simpel aja,
kita harus mengadakan satu tindakan. Ya, kita harus bergerak. Karena bergerak itu artinya adalah kita tidak diam, kita tidak stuck. Yang tidak bergerak itu adalah gini, nggak gerak. Tetapi yang dikatakan dengan bergerak maju adalah kita harus bergerak. Kita berpindah dari satu titik kepada titik yang lainnya. Kita berjalan dari satu tempat kepada tempat yang lainnya. Kita berpindah tempat dari satu tempat kepada tujuan yang akan kita tuju, yang telah kita buat, yang telah ditentukan oleh kita. Kita ke sana, kita menuju ke sana. Berarti artinya kita sedang bergerak maju ke tujuan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saya katakan tadi, kita beda. Semua orang sedang berlomba-lomba saat ini untuk bergerak maju. Di dalam situasi kita harus stay home, kita tidak bisa berbuat banyak di luar rumah saat ini. Kita hanya harus berada banyak di dalam rumah, menggunakan waktu-waktu kita di dalam rumah. Kalau kita hanya tidur-tiduran saja, kalau kita hanya angkat-angkat kaki nonton TV saja, kita tidak akan maju. Di dalam masa-masa yang berat ini, di dalam masa-masa stay home ini, kita tidak akan mengalami peningkatan demi peningkatan. Tetapi walaupun kita ada di dalam rumah sekalipun, kita harus mengadakan satu tindakan yang saya harus berbuat apa, agar supaya saya tidak stuck, agar supaya saya tidak diam, agar supaya walaupun tetap harus stay at home, banyakan di rumah saat-saat ini, tetapi kita tidak semakin mundur atau kita tidak diam di tempat, tetapi kita harus bergerak maju tentunya bersama dengan Tuhan. Ada banyak ibu-ibu yang tadinya tidak tahu bikin kue, jadi tahu bikin kue. Itu contohnya adalah saya ya. Sejak banyak waktu di dalam rumah, saya seminggu 2 minggu di dalam rumah, saya bergumul dengan diri saya bilang, ini ibadah tidak ada, pelayanan juga berkurang, hanya hari Minggu saja, itu pun dibatasi. Saya nggak bisa begini terus, saya nggak tahan diam-diam di rumah, nggak nganter juga anak sekolah dan lain sebagainya. Lalu saya mengambil satu keputusan adalah saya harus belajar banyak di rumah. Setiap harinya saya harus menciptakan satu hal-hal baru, yaitu kue-kue yang saya buat. Mungkin ibu-ibu kebanyakan menyimak mungkin di Facebook saya, itu setiap harinya saya bikin kue, Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin ibu-ibu juga di tempat lain, ibu-ibu jemaat Tuhan juga mengerjakan hal yang sama seperti saya, atau bahkan pun lebih, ataupun hal yang berbeda, tetapi masih dalam konsep kita bergerak maju. Ataupun bapak-bapak saya lihat, ada yang tadinya mungkin tidak tahu untuk membuat meja, jadi bikin meja, kursi, lemari di rumah masing-masing. Itu adalah satu tindakan yang kita lakukan, di mana kita menunjukkan bahwa kita bergerak, bahwa kita bertindak, bahwa kita mau maju di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita harus maju bersama dengan hikmat dan penyertaan yang daripada Tuhan. Nah, dalam waktu yang tidak panjang ini, kita akan sama-sama belajar dari kisah yang dicatat di dalam Alkitab, membuktikan bahwa mereka yang maju bersama dengan Tuhan, mereka berbeda dari orang-orang lain. Mereka berbeda dari orang-orang sekitarnya. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mereka berbeda dari orang-orang sebangsa mereka. Kita akan melihat bersama-sama yang pertama di dalam Keluaran 33 ayat 15, demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku, Musa, maksudnya di sana Musa, telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, garis bawahi ini, karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Mari katakan amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kisah yang pertama yang akan saya bahas tentang bagaimana kita beda, bagaimana orang-orang percaya beda, yaitu adalah kisah tentang Musa dan bangsa Israel. Pada saat itu judul perikopnya di pasal 33 ini adalah Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Pada saat itu mereka akan keluar dari tanah Mesir. Musa kehabisan cara bagaimana dia harus memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini, bagaimana mereka harus maju terus di padang gurun ini dalam masa susah mereka, dalam masa tidak enak mereka. Musa meminta penyertaan daripada Tuhan, dan Musa berkata kepada Tuhan, jika engkau sendiri Tuhan Allah semesta alam,
jika Engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Jika Tuhan tidak membimbing kami, jangan suruh kami pergi. Jika Tuhan tidak membimbing kami, menuntun kami dan menyertai kami, jangan suruh kami bergerak maju. Dengan kata lain, di ayatnya yang ke-15 ini, Musa sedang berkata kepada Tuhan, jika Tuhan tidak sertai, jangan perintahkan kami untuk bergerak maju. Sebab kami hanya akan bergerak maju ketika Tuhan beserta dengan kami. Itu kata Musa. Mereka, bangsa Israel bersama dengan Musa pada saat itu, mereka hanya akan bergerak maju, mereka hanya akan melangkah maju jika Tuhan menyertai langkah mereka. Mereka tidak akan maju ketika Tuhan tidak membimbing mereka. Ada lagunya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ini pun yang selalu menjadi doa saya kepada Tuhan. Setiap pagi saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, sertai langkah kami, sertai langkah keluargaku. Jika Tuhan tidak beserta dengan kami, kami lemah. Kami bukan siapa-siapa, kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, kami hanya akan melangkah, kami hanya akan mampu ketika Tuhan membimbing dan menyertai kehidupan kami. Dan saya berdoa ini pun yang menjadi isi hati dari Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan, kami mau bergerak maju di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami. Di sini masih ada yang bersekolah, di dalam studi kami akan melangkah maju, bergerak maju jika Tuhan beserta dengan kami. Jangan suruh kami berangkat Tuhan jika Tuhan tidak beserta dengan kami. Karena Musa paham kenapa. Di ayat yang ke-16, di sana dikatakan, sudah kita baca tadi, kesimpulannya adalah Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel, sehingga menjadikan bangsa Israel berbeda dari segala bangsa yang lain. Sekali lagi katakan bersama-sama dengan saya, kita beda. Amin. Kita beda. Karena siapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena tuntunan Tuhan, karena bimbingan Tuhan, menjadikan kita beda dari orang-orang sekeliling kita, menjadikan kita beda dari orang-orang sebangsa kita sekalipun. Tuhan adakan perbedaan bagi orang-orang yang disertai oleh Tuhan, yang melangkah maju bersama dengan Tuhan, dengan yang tidak. Haleluya. Tuhan akan kerjakan perbedaan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan orang banyak akan melihat bahwa Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Bukan untuk kita menyombongkan diri, oh saya begini, oh saya begitu, tidak. Tetapi kita mau buktikan kepada seluruh dunia bahwa aku bisa, aku melangkah maju, aku bergerak maju, karena ada Tuhan yang menyertai kehidupanku. Puji Tuhan. Lalu yang kedua secara cepat, kita buka di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45, demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lanjut ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan seterusnya. Kita telah simak bersama-sama ayat firman Tuhan bahwa dikatakan di sana Daud berkata kepada Goliat. Di sini judul perikopnya adalah perkelahian Daud dengan Goliat. Ya, pada saat itu Daud berkata kepada Goliat, engkau datang dengan lembing, tombak, dan apa satu lagi? Engkau datang dengan lembing, tombak, dan pedang. Engkau Goliat datang dengan kekuatanmu manusia, tetapi saya Daud datang, saya Daud bergerak, saya Daud melangkah maju untuk berperang, berkelahi dengan engkau Goliat, dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Itu artinya Daud paham dengan benar bahwa walaupun kondisi fisiknya tidak mendukung untuk melawan Goliat yang gagah perkasa, tetapi dia tahu dengan benar siapa yang menyertai dia. Dia tahu dengan benar
dengan siapa dia berjalan maju. Dia tahu dan paham dengan benar dengan siapa dia bergerak maju untuk melawan Goliat, sang raksasa yang gagah perkasa itu. Berbicara soal Daud, singkat cerita tentang Daud ya, pada saat itu di ayat dari pasal 17 dari 1 Samuel ini, di ayat 12 sampai 18 di sana diceritakan tentang siapa Daud. Dikatakan di sana ya, Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Dan ayat selanjutnya, ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengalahkan Saul. Saya cari dulu. Di sini ayat 14. 1 Samuel 17 ayat 14. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul untuk berperang tentunya, untuk ada di dalam barisan. Ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Sementara kakak-kakaknya yang lain yang besar-besar, mereka pergi untuk ada di dalam barisan Saul untuk pergi berperang. Dan Daud pada saat itu dikatakan oleh Alkitab bahwa dia adalah anak bungsu, dia masih muda, fisiknya tidak besar, tidak sekuat abang-abangnya. Oleh sebab itu tugas Daud tidak untuk berperang pada saat itu, tetapi tugas Daud adalah ditugaskan untuk mengembalakan kambing domba milik ayahnya. Dan di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa tugas Daud juga adalah untuk mengantarkan bekal makanan untuk abang-abangnya yang sedang berada di medan peperangan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau sekarang mungkin itu GoFood ya gitu, nganter-nganter makanan ya, tapi nggak dibayar ya. Jadi itu tugas Daud, tidak untuk berperang tetapi untuk mengembalakan domba, di mana tidak perlu untuk fisik yang kuat, tidak perlu untuk fisik yang besar. Seperti itulah Daud, dan dikatakan anak bungsu, masih muda dan lain sebagainya. Singkat cerita, pada saat itu Daud menawarkan diri untuk melawan Goliat. Maka kita melihat apa yang terjadi dari 1 Samuel 17 ayat 28, kita lihat di sana. 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Jadi pada saat itu Daud menawarkan diri bahwa aku aja yang melawan Goliat. Karena Daud tahu siapa yang menyertai dia. Dan ketika kakak tertuanya mengetahui hal yang demikian, kemudian Eliab marah. Eliab berkata kepada Daud seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Eliab marah, "Kok datang ke sini gitu? Datang untuk berperang? Bukan kan? Kemana? Kepada siapa engkau Daud meninggalkan domba dan kambing domba itu yang ada di padang gurun? Kok nggak dijaga domba-dombanya? Kok tidak digembalakan? Kok malah berada di sini? Dengan kata lain, engkau tidak mampu, engkau kecil, engkau masih muda, engkau fisikmu terbatas, kenapa datang untuk berperang?" Dan lain sebagainya. Lalu, hal yang kedua, ketika Daud menawarkan diri untuk melawan Goliat pada saat itu, kita lihat ayat 32 dan 33. Ayat 32 dan 33 masih di pasal yang sama. Pada saat itu berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini yang adalah Daud akan pergi melawan orang Filistin itu." Ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia." Garis bawah ini, "Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Daud direndahkan. Bagaimana bisa engkau Daud yang masih muda, engkau yang tidak punya pengalaman di dalam hal prajurit dan lain sebagainya, fisikmu terbatas, pendek, mungkin kecil, bungsu lagi. Bagaimana bisa engkau akan melawan Goliat yang adalah raksasa yang gagah perkasa itu? Engkau tidak akan bisa. Dia dari dulunya, dari kecilnya telah dilatih untuk menjadi prajurit. Engkau Daud yang tidak tahu apa-apa akan melawan dia, bagaimana bisa? Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi ketika Daud menawarkan diri untuk pada saat itu dia berkata, "Saya saja yang melawan Goliat." Tetapi ada begitu banyak halangan, ada begitu banyak perlawanan, ada begitu banyak kontra yang terjadi pada saat itu. Karena dia katakan bahwa Daud masih muda, anak kecil dan lain sebagainya. Pada saat ini, jika ada di antara kita
yang sedang mengikuti ibadah sektor online ini, mungkin kita adalah anak-anak muda. Firman Tuhan berpesan kepada kita pada saat malam hari ini. Mungkin terkadang kita merasa seperti kita direndahkan karena kita masih muda. Mungkin terkadang kita merasa seperti dilemahkan. Masih muda, ini, itu. Apa sih yang bisa kamu buat? Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pada saat malam hari ini. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan. Dengan kata lain, kita mau belajar untuk tidak merendahkan orang karena jumlah umurnya. Tidak merendahkan orang karena fisiknya. Tidak merendahkan orang karena dia anak bungsu, karena dia masih muda belum tahu apa-apa. Tetapi kita tidak paham dengan benar siapa yang menyertai dia. Karena kalaupun dia masih muda, dia masih kecil, fisiknya tidak baik mungkin. Tetapi kalau Tuhan menyertai dia, siapa yang dapat berbuat jahat terhadap dia? Jika Tuhan ada di pihakku, siapa yang dapat melawanku? Kira-kira seperti itu. Tercatat di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara. Kami kadang-kadang di dalam pelayanan, mungkin secara tidak langsung, tetapi kami pun mengalami hal demikian. Tetapi apa yang kami lakukan, kami marah? Tidak. Kami tidak marah, tetapi kami menghadapi semuanya itu dengan senyuman. Sambil kami berdoa di dalam hati. Kami meminta pembelaan Tuhan, kami meminta perlindungan Tuhan. Kami meminta penyertaan Tuhan dan bimbingan Tuhan, agar Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Tuhan mengerjakan hal-hal luar biasa melalui dan di dalam kehidupan kami, agar orang banyak bisa melihat bahwa Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Bukan untuk kesombongan kami manusia, tetapi agar orang bisa melihat bahwa siapa yang menyertai kehidupan kami, yaitu Yesus yang terlebih besar, yang lebih kuat dari apapun yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, kalaupun kita mengalami hal yang sama, kita direndahkan, kita mungkin dikecilkan oleh sebagian orang, mari bangkit, mari bergerak maju bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, sehingga kita tidak perlu takut intimidasi dari siapapun itu. Orang terdekat sekalipun, orang-orang di kantor kita sekalipun, teman-teman sepelayanan kita sekalipun. Mari kesampingkan itu, tetapi ketika kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, bergerak maju bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan bela perkara kita. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ada perbedaan Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan buat. Mari katakan sekali lagi bersama-sama dengan saya. Ada perbedaan. Goliat fisiknya mendukung. Dia adalah seorang prajurit yang gagah perkasa. Dia berperang dengan membawa lembing, tombak, dan pedang. Artinya dia berperang dengan kekuatannya sendiri. Tetapi Daud, garis bawahi, Daud berkata, tetapi aku mendatangi engkau, aku melangkah maju, aku bergerak maju dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Aku maju bersama dengan Tuhan, maka aku akan memenggal kepalamu dan akan menyerahkan mayatmu dan mayat seluruh prajuritmu. Dan kita tahu apa akhir dari cerita ini? Bapak Ibu sudah tahu, Bapak Ibu Saudara sudah tahu apa akhir dari cerita ini. Dari zaman kita sekolah minggu kita sudah paham bahwa Daudlah pemenangnya. Itu karena kekuatan Daud? Tidak. Tidak lain dan tidak bukan. Adalah karena Tuhan yang menyertai Daud. Adalah karena Daud bergerak maju bersama dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Oke, kita lanjut kepada orang yang ketiga. Saya akan secara cepat saja, saya janji akan secara cepat ya. Kita janji. Saya akan lanjut kepada orang yang ketiga. Kita buka di dalam Daniel pasalnya yang kedua ayat 16. Pertama-tama saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Ayat 24. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perikop ini mengisahkan tentang mimpi Nebukadnezar ya. Pada saat itu judul perikopnya juga adalah mimpi Nebukadnezar. Di pasal 2 ayat yang kedua, di sana dijelaskan pada saat itu
Di ayat pertama dijelaskan bahwa Nebukadnezar bermimpi, dan di ayat yang kedua Nebukadnezar sangat penasaran apa arti dari mimpi itu, sehingga Nebukadnezar raja Babel pada saat itu telah banyak memanggil orang-orang berilmu pada saat itu, ahli-ahli jampi, ahli sihir, yang dipanggil untuk mengartikan mimpi dari sang raja tersebut. Tetapi singkat cerita, tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi tersebut. Dan di ayat yang ke-13, di sana kemudian raja menjadi sangat marah, amarahnya sangat besar pada saat itu. Raja menjadi sangat marah dan raja memberikan titah untuk membunuh semua orang bijaksana yang ada di Babel. Pada saat itu termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena di pasal 1 dijelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang berhikmat. Tidak ada orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan yang sama seperti mereka. Dan mereka didapati 10 kali lebih berpengetahuan dan berhikmat dari orang-orang yang ada di bangsa mereka pada saat itu. Nah, ketika titah dikeluarkan oleh Raja Nebukadnezar bahwa orang-orang bijaksana akan dibunuh di seluruh Babel karena tidak ada yang dapat mengartikan mimpinya. Pada saat itu, ayat 16, Daniel di sana mengambil satu gerakan untuk maju. Mengambil satu langkah untuk maju. Tadi telah kita baca, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu atau makna dari mimpi itu kepada raja. Ayat 16, Daniel tidak mau berdiam diri, namun dia mengambil satu tindakan untuk move forward, ya, untuk move forward. Jika tidak, Daniel dan ketiga sahabatnya pun bisa terbunuh pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Daniel menghadap raja dan meminta agar Daniel diberikan kesempatan beberapa waktu untuk dapat mengartikan mimpi itu. Kemudian Daniel pulang, dia bertemu dengan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia berdoa bersama-sama dengan mereka. Boleh dibaca di ayat-ayat seterusnya dari ayat 16, 17, dan seterusnya sampai di akhir perikop, boleh dibaca. Daniel meminta kepada teman-temannya, mari kita berdoa, memohon kasih sayang daripada Tuhan, agar supaya Tuhan Allah semesta alam menyingkapkan apa yang menjadi makna dari mimpi Raja Nebukadnezar kepada Daniel, sehingga mereka tidak harus terbunuh. Dan benar Bapak Ibu Saudara, dan benar kemudian setelah mereka berdoa bersama-sama di ayat 46 dan 49, ya, kita lihat ayat 46 dan ayat 49 dari pasal 2, ayat 46 dan ayat 49. Pada saat itu, ya, ketika Daniel pergi kepada raja, Daniel berdoa bersama-sama dengan temannya meminta kasih sayang Tuhan agar supaya Tuhan menyingkapkan apa yang menjadi arti dari mimpi Nebukadnezar tersebut. Kemudian Daniel pergi lagi menghadap kepada Ariok untuk dibawa kepada raja untuk memberitahukan segala apa yang menjadi makna dari mimpi raja itu. Dan di ayat-ayat itu telah dijelaskan di sini, ya, di ayat 28 sampai ayat 45, baca di nanti setelah ibadah ini, baca di rumah, bahwa Daniel memberitahukan maksud dan makna dari mimpi tersebut, dan lihat apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Ayat 47. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan minyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Luar biasa Tuhan, amin, amin. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang memampukan mereka untuk bergerak maju. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan mereka, karena mereka bergerak maju bersama dengan Tuhan, maka Tuhan mengadakan perbedaan.
Ya, maka dikatakan raja sujud menyembah Daniel, tetapi Daniel mengakui bahwa ini semua adalah karena Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Sehingga orang-orang yang bijaksana tidak jadi dibunuh, malah pada saat itu Daniel menerima posisi yang baik dan dia membawa ketiga temannya juga agar supaya dapat menerima posisi yang baik pada saat itu di Babel. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, jika kita bergerak maju bersama dengan Tuhan, ketika kita melangkah maju bersama dengan Tuhan, Tuhan mengadakan perbedaan di dalam kehidupan kita. Di pasal 1 telah dijelaskan di sana ayat 19 dan 20. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu, di antara Sadrak, Mesak, dan Abednego bersama dengan Daniel, tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria yang adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya, garis bawah ini, bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Luar biasa penyertaan Tuhan. Luar biasa apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara ketika kehidupan kita disertai oleh Tuhan. Ketika kita maju, melangkah, bertindak, dan bergerak di dalam penyertaan yang daripada Tuhan. Tugas kita Bapak Ibu Saudara adalah berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk memberikan perkenanannya di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, agar supaya apa yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kemanapun kita pergi dan berada, Tuhan pun ada bersama-sama dengan kita. Sehingga langkah kita adalah langkah yang maju, dan langkah maju yang kita lakukan itu, gerak maju yang kita lakukan itu adalah langkah maju, gerak maju, tindakan maju yang disertai oleh Tuhan. Maka kita akan menemukan bahwa hidup kita akan berhasil, hidup kita akan mencapai tujuan, hidup kita akan memperoleh janji Tuhan, hidup kita akan meraih kemenangan demi kemenangan, seperti apa yang telah dirasakan oleh Musa, seperti apa yang telah dirasakan oleh Daud, dan seperti apa yang telah dirasakan oleh Daniel bersama dengan teman-temannya. Kesimpulan bagi kita semua, terbukti bahwa mereka yang bergerak maju bersama dengan Tuhan, mereka adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Tuhan mengadakan perbedaan bagi kehidupan orang-orang yang bergerak maju di dalam penyertaan yang daripada Tuhan. Bergerak majulah terus bersama dengan Tuhan. Jangan lemah, jangan putus asa, jangan tawar hati, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan keadaan, tetapi mari pandang terus kepada Tuhan, berjalan maju bersama dengan Tuhan. Ada lagu yang berkata, maju-maju saja, Tuhan selalu serta, nanti satu kali salib digantikan mahkota. Mungkin berat, mungkin susah, mungkin sukar bagi kita. Tetapi seperti apa tema besar yang diangkat oleh gereja kita pada bulan Juli ini, kita mau bergerak maju bersama dengan Tuhan. Kita mau move forward with Jesus. Puji Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, untuk kita terus menjalani hidup kita mengiring Tuhan selalu di dalam kehidupan kita.